Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin coba bahas soal Marc Marquez. Nggak bahas soal apa jelek-jeleknya cara membalapnya Marquez, tapi soal ya hubungan antara Marc dengan Crash. Bisa dibilang Marc ini sangat dekat hubungannya dengan Crash ya. Marc itu termasuk pembalap yang tahan banting. Jadi dia itu Crash termasuk yang sangat sering. Cuma di akhir-akhir ini aja dia mulai jarang crash, mulai tahun 2019 mungkin ya. Sebelumnya itu dia termasuk yang tertinggi mengalami crash. Dalam latihannya itu Marc Marquez punya latihan khusus juga ya untuk mencegah cedera saat crash. Ada latihannya khusus kalau nggak salah. Jadi waktu training di mana itu ya, yang diperlihatkan dia latihan pakai video itu, dia pakai latihan koprol atau apa gitu ya, yang intinya melatih kelenturan otot, melatih reaksi ya. Selain itu juga dia juga melatih gimana caranya menyelamatkan diri. Harus diingat ya bahwa motor Honda di MotoGP maupun yang CBR 1000RR Min R itu punya kelemahan. Jadi kelemahannya sama, motornya itu sulit dirasakan feelingnya. Jadi pembalap itu nggak bisa merasakan kapan grip ban depan itu akan hilang. Jadi pembalap nggak bisa merasakan perbedaan antara grip mulai hilang dan grip masih ada. Ini faktor yang sangat penting ya, karena grip hilang itu artinya ya jatuh lah ya, terutama grip ban depan. Soalnya ya pembalap itu pada saat menikung kecepatan tinggi, maka yang berperan sangat besar adalah ban depan. Karena pada saat menikung tersebut ban depan berperan sebagai perubah arah dan alat pemberhenti gitu. Tumpuan itu ada di ban depan. Kebalik ya penulis ya. Kalau di lintasan lurus ban itu sebagai penghenti, kalau di tikungan terutama untuk membelok. Jadi mengubah arah itu jadi sangat penting. Pembalap itu sebenarnya perlu
untuk bisa merasakan hilangnya grip ban depan. Karena kalau nggak bisa merasakan, maka pembalap itu jadi kayak trial and error terus. Dia nggak tahu kapan grip ban depan ini akan hilang. Dia cuma bisa mengandalkan coba-coba kapan ban depan ini hilang. Dan kalau dia gagal, resikonya crash. Tapi motor Honda punya keunggulan. Jadi motor Honda itu balance ya. Beban itu depan dan belakang imbang. Itu keunggulan Honda. Jadi kalau misalnya ban depan lepas grip, itu seringnya motornya itu jatuhnya nyamping gitu ya. Ya nggak semua saja, tapi seringnya nyamping atau lurus tetap. Sementara itu kalau misalnya motor lain itu sudah lepas kendali, wis nggak bisa diselamatkan lagi, langsung terus langsung roboh blek gitu. Kalau Honda masih ada kesempatan untuk melakukan reaksi ya. Tapi tentu dengan kelemahan itu motor Honda jadi punya kelemahan lain. Jadi memang kalau jatuh itu bisa diselamatkan. Jadi kayak Mark itu kita sering lihat bisa mencegah jatuh. Jadi sudah hilang gripnya, tapi dengan menurunkan kaki dia bisa menyelamatkan diri. Itu enggak terjadi di motor yang pakai inline cylinder. Inline cylinder itu kelemahannya adalah beban jadi lebih condong ke depan. Karena lebih condong ke depan ini ya macam-macam, ada keunggulannya, ada kekurangannya. Suzuki misalnya ya, itu jadi unggul di tikungan, termasuk juga Yamaha ya, jadi unggul di tikungan. Jadi kalau misalnya belok-belok itu hebat, karena beban ada di depan, maka otomatis grip ban depan itu lebih besar. Tapi ya tentu kalau dalam situasi ekstrim bisa juga terjadi kelebihan. Jadi ban itu jadi cepat hilang gripnya. Terus kalau di jalan licin juga jadi nggak bisa begitu kencang. Kalau nggak salah, siapa sih yang ngomong itu, kalau jalannya punya gripnya besar, Yamaha itu enak gitu. Begitu gripnya kecil, jalan nggak ngegrip, nah wis itu mulai ada masalah. Motor Yamaha nggak bisa kencang di tikungan. Jadi itulah kelemahan dari motor kalau bebannya cenderung di depan. Keunggulannya selain menikung itu juga kalau
lagi di tikungan, pembalap Yamaha sama Suzuki itu bisa tahu limit dari grip ban. Jadi ban akan kehilangan grip itu bisa tahu. Nah ini Quartararo pernah ngomong seperti itu. Jadi kita lihat sendiri kan, kalau misalnya pas di track yang lengket Quartararo itu di depan, tapi begitu di track izin Quartararo itu di belakang. Ya karena sensitivitas itulah. Jadi kalau pas jalan licin milih jalan aman, termasuk juga Vinales mungkin ya. Termasuk juga Vinales kalau pas jalan licin dia karena bisa merasakan kehilangan grip itu dia jadi ada di belakang. Entah mengapa ya, mungkin Yamaha itu terlalu ekstrim membebani bagian depan, sementara Suzuki itu lebih balance ya. Karena Suzuki di lintasan licin pun tetap ya kencang. Jadi semua itu opsional ya. Ada keunggulan atau kelemahan masing-masing. Sampai sekarang Honda itu masih tetap sulit dikenali. Jadi grip ban depan itu merupakan sesuatu yang jadi hal yang harus diperhatikan oleh pembalap Honda. Bagian itu disebut sangat kritis ya. Mark termasuk yang gak sensitif juga. Jadi Mark itu berkendara tidak dengan mendeteksi grip ban depan, tapi pakai ya trial error itulah. Mark belajar di situasi seperti ini, kecepatan yang tertinggi itu berapa, terus gigi yang tepat berapa kan. Kalau pembalap seperti Mark gitu, kalau misalnya naik Honda kan selalu kelihatan pakai rem belakang ya. Jadi Takaaki Nakagami juga belajarnya dari rem belakang, dari Mark ya. Dia belajar cara Mark menikung, dan ternyata resep suksesnya Mark saat menikung itu adalah pakai rem belakang. Rem belakang itu sekarang jadi penting ya, karena ya motor MotoGP jadi lebih mirip motor biasa, jadi mirip motor metik mungkin ya, walau distribusi beratnya nggak pas, karena grip ban belakang jauh lebih besar daripada yang depan. Nggak bisa pembalap yang mengandalkan rem depan itu sukses ya, kecuali keadaan-keadaan khusus. Jadi bekas rem belakang itu Mark jadi bisa mengerem dengan baik di lintasan lurus, dan saat menikung juga kadang terlihat melakukan rem sliding gitu. Jadi waktu direm waktu menikung direm sedikit, sehingga ban belakang itu jadi lebih ngerem, jadi jadi muter, jadi kayak drifting gitulah istilahnya kalau di balap mobil. Tapi tentu ada limit ya, nggak bisa dibuat gitu. Jadi oleh karena itulah Mark itu
eh, nggak bisa tetap kenceng. Jadi motor Honda kan sulit belok ya. Untuk mengatasi sulit belok itu Mark jadi harus lebih miring dari pembalap lainnya. Lebih miring itu membuat ban Mark lebih cepat aus daripada pembalap lainnya. Makanya Mark itu pakai ban lebih cenderung pilih yang hard, terutama untuk depan. Terus kalau membalap seringnya itu mulai dari awal gimana caranya dia harus ada di depan. Oleh karena itu bagi Mark pole position itu sangat-sangat penting, karena ya dia membeloknya lebih miring dari yang lain. Jadi dia harus bisa berada di depan, meninggalkan lawan pada saat lap-lap awal. Karena di lap-lap akhir grip bannya jadi lebih kecil. Ini resep yang dipakai Mark untuk mengatasi kelemahan motor Honda. Berlawanan dengan Suzuki ya. Kalau Suzuki itu gimana caranya berada di barisan depan, nanti pas di lap-lap akhir dia pembalap-pembalapnya mulai nyalip karena bannya Suzuki awet. Dengan resep itu sama anti jatuh, Mark bisa jadi juara dunia. Tapi ya siap-siapnya Max sudah siap ilmu anti jatuh, ilmu kalau jatuh nggak terluka parah, tetap dia mengalami crash yang bisa membuatnya harus berhenti balapan. Yang pertama di masalah bahu, dia tulangnya sering lepas dari dudukannya itu, sehingga dia harus operasi. Mark itu sama operasi kurang hoki ya, karena dia sering salah penanganan. Jadi kalau nggak salah dulu pernah sempat salah penanganan ya. Yang operasi bahu pertama di kiri nggak begitu masalah lah, cuma karena masa penyembuhannya makin panjang. Terus yang kanan itu ada masalah sehingga ototnya itu jadi jadi ada yang malah jadi rusak karena proses rehabilitasinya. Jadi ada salah resep gitulah istilahnya. Setelah itu kira-kira masalah itu sudah pulih, Mark bisa kencang lagi. Dia mengalami crash di CRS. Nah, ini crash yang paling parah kalau dari sisi absennya. Jadi crash ini membuat Mark absen sampai sekarang kan. Jadi ternyata salah penanganan terus. Jadi yang pertama itu dia cedera, terus ternyata ada masalah, patah kan. Itu salah, dokternya salah perkiraan. Oh, nggak nyangka plat ini ternyata nggak kuat ya, katanya dipakai untuk buka jendela ya, padahal rangka itu plat penahannya itu, besi panjang penahannya itu kuat, dipakai untuk push up, diperlihatkan bisa push up, pegang motor juga bisa, cuma berhenti kan karena rasa sakit ya. Jadi
eh, plat itu kuat, tapi ya entah mengapa jadi patah gitu lah. Penulis gak pikir itu marknya sengaja atau apa, ngapain buka jendela kok pakai tangan yang sakit itu ya. Aneh. Yang jelas terjadi patah yang kedua. Patah yang kedua ini penulis sudah berpikir, wah ini pasti parah ya, dan ternyata ya bener parah. Katanya terus ya dioperasi, tapi ternyata salah penanganan lagi. Oh, katanya sekarang kan infeksi macam-macam gitu ya, nggak bisa sembuh. Ya memang gimana ya, namanya plat patah itu katanya Kevin Swan, sorry siapa, McDuhan, bukan, lupa wis, pokoknya ngomongnya kan itu bisa mengakhiri karier itu. Jadi harusnya itu sebelum tulang benar-benar kuat itu jangan dibebani gitu ya, disarankan. Tapi Mark ya akhirnya ngeel ya. Di operasi kedua ini akhirnya kan muncul omongan bahwa Mark cuma akan kembali kalau Mark bisa merasa pulih seperti semula. Dan ternyata operasi kedua ini membuat Mark absen sangat lama. Bahkan barusan aja operasi lagi kan. Ada masa pemulihan operasi untuk yang kedua ini disebut orang banyak butuh sekitar 6 bulan untuk pulih. Ini artinya kalau 6 bulan ya bulan Juni baru bisa kembali balapan, atau Juli. Ini belum termasuk masa mengembalikan kemampuan, jadi melatih insting lagi kan. Mark ini sudah bisa dibilang lebih hampir 1 tahun ya, ya lebih dari berapa, 9 bulan ya nggak balapan. Ini disebut sangat serius untuk pembalap. Jadi ya takutnya crash ini membuat Mark gak akan bisa kembali seperti semula. Ya udah, itu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.